Apa sih suka dukanya menikah dan bagaimana cara menemukan jodoh? Nah, ini gimana? Mungkin selama saya menikah ya kurang lebih 1 bulan lebih ini ya, Ya, sukanya tuh sedikit ya, sukanya sedikit ya. tapi suka banget itu banyak banget. Banyak gitu loh. Berarti sedikit suka, lainnya sangat suka. Suka banget gitu loh. Untuk dukanya mungkin kita menghindar gitu kan. Alhamdulillah belum sampai. Jadi singkat ya, Hmm. kalian kalau menikah sukanya sedikit, yang lainnya Yang lain sangat suka. sangat suka. Oke. Catch 'em all. Oke, welcome back to my channel. Jadi kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari Bangka Belitung ya. Ini adalah salah satu teman saya yang paling hits di jurusan karena sensasinya adalah dia nikah pertama kali di jurusan biologi 2017. Ini orangnya. Siapa namanya? Saya Rahadi Santoso. Rahadi Santoso. Jadi dia pada semester 6 dia langsung melaksanakan pernikahannya. Ya, Iya. alhamdulillah. Gimana perasaannya? Senang? Saya sangat senang sekali ya. Kenapa sih Anda kok lebih memilih menikah di usia muda? Di usia dimana jurusan itu lebih sulit-sulitnya sekarang dibanding dengan pacaran. Kan biasanya kan kalau anak-anak mahasiswa kan identik dengan foya-foya, dengan main-main. Tapi kenapa kok Anda lebih memilih menikah di usia muda? Mungkin ya pernikahan di usia muda itu mungkin menurut pandangan orang itu ya masih jarang terjadi ya. Karena apa? Pasti mereka membayangkan resiko menghidupi anak orang gitu ya. Ya, Terutama misalkan apalagi udah punya anak. Nah, saya sudah nekat sih. Kalau soalnya apa? Kita sudah lama ya dekatan sekitar kurang lebih itu 5 tahun. tahun. Dari kelas 1 sama naik kelas 2 SMA. Satu Naik ke kelas 2. naik ke kelas 2. Iya. Berarti kelas 2 lah ya. Iya. Kelas 2 SMA sampai nikahnya Nikahnya di Juni kemarin. Juni kemarin. Heeh. Jadi barusan ya masih angkat-angkatnya. Iya. Masih angkat-angkatnya. Lah, ini kan pasti kan kalau ada hubungan lama kan ya, sekitar 5 tahun. Kan pasti kan ada namanya permasalahan atau kan juga kan istrinya sekarang kan dari Bangka ya. Iya. Terus kuliahnya di Malang. Kan pasti kan LDR. Iya, lama. LDR, iya. Nah, LDR lama. Itu kok bisa saling percaya gitu loh. Mm-mm. Kan pasti kan ada. Kenapa sih kok dari istrinya yang dari Bangka, Iya. suaminya yang posisinya kuliah di Malang kok masih bertahan? Mm-mm. Itu gimana? Kok Oke, bisa bertahan? mungkin selama deket ya kemarin mungkin sempat terjadi ya karena apa ya perselisihan karena ADR gitu ya. LDR. Ada kecemburuan, ada enggak takut khawatir sama cowoknya deket sama yang lain ya, ngopi-ngopi gitu kan malam. Mungkin ceweknya di sana juga sedikit mengerti, perlahan seiring berjalan waktu dia juga mengerti keadaan saya di sini kan kuliah. Iya. Apa namanya? Ini yang pertanyaan yang sangat sangat penting. Kenapa kok berani nikah pada usia segini? Apakah kan kalau kita menikah kan itu bukan perkara yang mudah ya, ini bukan perkara yang dalam jangka pendek tapi dalam jangka panjang. Masalah biaya nanti gimana ketika mengurus, kalau semuanya sudah punya anak gimana, terus biaya makan, biaya kan masih kuliah itu gimana kok berani tiba-tiba ayo kita menikah gitu. Ini kan Iya. yang ditanyakan oleh banyak Banyak orang, teman-teman ya. teman-teman juga gitu loh. Itu gimana? Ya mungkin pertama ya, kenapa sih saya nekat gitu pertama? Ini sudah rundingan berdua, terus katanya siap dari nol. Siap dari Terus nol. iya, kita sudah belajar siap-siap dari nol itu usahanya. Usahanya. Nah iya, sekarang walaupun usahanya masih kecil-kecilan ya semoga aja kedepannya semakin lancar gitu ya. Lancar Nah, amin. selain dari usaha yang dari nol tadi, saya juga memikirkan bahwa saya itu sudah semester 7 dan di mana semester 7 itu saya bayangkan itu bahwa semester 7 tuh jadwal kuliahnya itu sudah semakin sedikit dibandingkan dari semester sebelumnya. Nah, maka dari itu saya bisa memikirkan lebih jauh lagi untuk bisa memberanikan diri untuk ke jenjang pernikahan. Nah, kan kalau menikah muda nih, kita berbicara tentang menikah muda. Kan pasti kan harus kenal dulu sama orang tuanya. Iya. Kan juga meyakinkan orang tuanya Mm-mm. dari si perempuan maupun si pihak laki-laki. Iya. Lah mengenai biaya, ya, mengenai biayanya itu gimana? Ketika apa namanya? Biaya apanya ini? Biaya ini nikahnya lah. Oh, nikahnya. iya. Kan pasti kan kalau orang mikir
kenapa sih kok kalau orang cowok itu lama nikahnya kan biasanya kan mikir takut biayanya. biaya. Iya, Ini gini. gimana? Mungkin bisa Sering-sering tips-tips ya. Oke, tips-tips gini. gimana sih caranya? Mungkin yang pertama kita sebenarnya harus memberanikan diri ya. Untuk menikah itu sebenarnya harus percaya diri terlebih dahulu. Karena apa? Kebanyakan kita teman-teman kita itu mereka hanya pacaran lama 6 tahun 7 tahun tapi enggak akhirnya kandas Dia juga. bilang lagi. Iya, dia bilang kan sedih juga kan ya. Kan sampai ketulan itu. Iya. Untuk mengenai biayanya kan kita kebanyakannya teman-teman tuh hanya sekedar deket. Iya. Satu deket dan yang lain juga. Itu. Banyaknya nggak fokus gitu Iya, kan. kurang itu. Nah, dan sekarang tuh saya lebih fokus ke satu orang aja. Soalnya kan pikiran tuh makin dewasa kan. Iya. Kenapa nggak merintis dari nol? Terus kenapa mengenai biaya pernikahannya? Kebanyakan tuh teman-teman tuh nggak berani itu karena apa? Mereka gengsi. Pertama gengsi untuk harus harus mewah. mewah. Iya, terus kata nanti calon suaminya tuh ragu untuk menikah karena apa? Dari calon istrinya tuh minta yang banyak gitu loh. Tapi alhamdulillah untuk yang istri saya sekarang itu nggak minta yang macam-macam, nggak perlu mewah-mewah, yang penting sah gitu loh. Apalagi kan sekarang mumpung masa corona ini, pandemi corona ini kita memberi peluang yang bagus, meminimalisir anggaran yang dikeluarkan pada acara pernikahannya gitu. Oke. Untuk sekarang kan kita kan udah nikah nih, posisinya udah nikah ya. Kan pasti ada usaha. Mungkin usaha apa yang sekarang lagi ditekuni kalau boleh tahu? Oke. Nah, untuk usahanya ya mungkin baru minuman bobanya ya. Baru Mungkin merintis. teman-teman bisa untuk mencoba minuman bobanya, Boba Boila 99 itu bisa berkunjung di Jalan Simpang Gajayana, Merjosari, Malang. Nah, kalau anak UIN pasti tahu sih. Kalau di perempatan tuh ada banyak orang jualan lah Di situ. Iya, di sampingnya Nanti Martabak. mampir ya. Iya. Sama boleh ditanya-tanyain saudara Radi mungkin tips-tips agar bisa pede untuk Menikah. nikah muda. Boleh diceritain nggak gimana sih awal pertama kali ketemu dengan si istri yang sekarang? Ini pasti kan kalau biasa apakah dari mata turun ke hati, dari good looking atau perilakunya yang lakinya. Iya. Jadi ceritakan. Mungkin awal kenalnya ya, kita tuh udah satu kelas itu dari kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Tapi pas masa SMP-nya tuh kita belum terlalu dekat gitu loh. Masih teman-teman biasa lah ya. Namanya juga masih anak-anak kecil gitu ya. Terus pas SMA-nya tuh nggak tahu tiba-tiba kok sering ngajak jemput gitu kan. Jemput dia. Berarti rumahnya berdekatan apa? Beda desa. Beda desa. Beda desa. Tapi sering jemput kalau sekolah pagi-paginya gitu. Berangkat bareng ya. Saya memilih istri saya itu kenapa? Karena saya tuh lihat dia itu sikapnya tuh mungkin menurut saya ya itu dia tuh baik. Terus rajin dan kerja keras kelihatannya. Kerja keras ya. Berarti mau diajak. Iya, benar ya. Kemarin juga pas sebelum kita menikah itu kan kita udah nyoba juga kan usaha di Malang yang boba. Terus kita balik, kita juga belum terlalu berencana untuk menikah, blok gitu lah belum menikah. Terus tiba-tiba ada rencana, nikah aja sebelum habis lebaran. Akhirnya orang tuanya alhamdulillah setuju gitu loh. Tapi orang tua itu mereka kadang nggak ngasih itu karena apa? Karena kuliahnya belum selesai. Tapi kita harus yakini dulu orang tuanya biar kuliahnya juga selesai gitu. Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya bagaimana sih cara meyakinkan orang tua kala kita masih kuliah. Jadi masih masih belum punya pekerjaan tetap lah. Tapi kok bisa meyakinkan orang tua gimana? Ya mungkin kendala dari orang tua kan takut khawatir nggak sanggup ya untuk menafkahi istrinya karena masih kuliah. Ya kita usaha aja, berdoa dan ikhtiar. Terutama yang peluang kecil tadi kita usaha, semoga dirintis dari kecil, semoga jadi kedepannya makin besar gitu kan. Ya. Kan ini kan hubungan udah lama ya, sudah 1 sampai 5 tahun. Terus juga saya mengamati dari si Radi itu baru pertama kali merintis barusan di Boba Boila itu barusan buka ya di masa pandemi. Dan setelah itu karena ada lockdown di UIN, tiba-tiba kan pulang semua kan, yang dari jauh-jauh juga pulang, saya juga pulang lah, tiba-tiba dia nge-share foto udah nikah. Nah itu kan baru buka usaha terus tiba-tiba nikah, itu kan aneh gitu loh. Jadi kita semua satu jurusan terkejut loh, Radi yang masih usia segini udah menikah gitu kan. Mungkin bisa diceritakan itu kok tiba-tiba dari awalnya tidak merencanakan apa-apa, tiba-tiba kok langsung menikah. Itu gimana?
awal mulanya ya kita buka usahanya itu mungkin itu Boba Baila itu kan cabang dari kakak saya sendiri. Ucapan dari kakaknya yang Iya. di Kediri ya? Ya, yang kakaknya di Kediri, dia juga udah buka bobanya. Terus saya juga pengen juga mikir, coba kita nyoba yang di Malang gitu kan. Tapi itu dengan modal saya sendiri gitu kan, sama bareng sama istrinya juga, modalnya berdua. Jadi kita itu pas sama deket itu masih berdua itu masih itu udah mulai dari nol usahanya. Iya, dari Iya, nol. udah sokongan gitu untuk buka usaha itu, bukan hanya dari saya sendiri tapi dari dia Dari juga, dia juga. iya, untuk buka usahanya. Nah kita pikir-pikir lagi, terus kan kita kan sering jalan berdua kan, kemana-mana berdua, jadi mungkin banyak masyarakat yang memandang lah ya, pasti Iya. loh kok mereka kok berdua tapi kok belum menikah Nah, gitu kan ya. iya. Terus kepikiran lagi gimana ya kalau kita menikah aja gitu ya, habis lebaran atau gimana gitu kan. Itu kan jangkanya kan mikir itu kan masih jauh ya, masih Hmm. apa namanya, gak berapa jauh sih, 1 bulan kan, Sekitar 2 Perkiraan bulan ya. 2 bulan itu kok berani banget loh. Iya, nggak tahu juga ya, tiba-tiba kepikiran tuh langsung bilang ke orang tuanya. Langsung nikah. Iya, saya langsung bilang ke orang tuanya bahwa Pak, gini aja kita saya mau itu aja, mending kita saya sama istrinya nikah aja gitu loh, daripada pacaran terus tiba-tiba menimbulkan fitnah gitu ya. Ya, takutnya tiba-tiba zina gitu kan, takutnya. itu naudzubillah. Iya, juga misalik ya. Mending kita halalin dulu, terus cari usahanya sama-sama gitu. Setelah dihalalin Ya, dipacarin. Iya, benar. iya, Pacaran setelah menikah itu kan lebih enak gitu kan. bener itu, gak ada yang ngujingin juga, nggak ada yang ngapa-ngapain bebas Iya, gitu. iya. Untuk Pegang-pegang mengenai juga. usaha kita nggak perlu khawatir kan, karena ada Allah kan. Yang penting kita berusaha dan ikhtiar gitu kan. bener. Saya suka. Lagi nih, kalau saya lihat sih dari kalau mahasiswa itu kan suka kan pacaran apa, nggak tergoda pacaran ya, kayak main-main wanita kok biasa aja, kayak namanya fuckboy ya. Wah. Fuckboy itu Mungkin kamu ya itu ya. bukan enggak, kenapa kok nggak pingin main-main dulu, apa udah bosen pacaran, apa langsung pingin udah yakin banget sama si ceweknya dari si istrinya itu. Kenapa sih? Karena saya itu pertama diyakini sama dia sendiri. Oh, dia yang iya, meyakini. dia meyakini bahwa dia juga Siap. akan siap dari kerja keras gitu loh, siap dari Dari nol. nol. Ternyata pas sebelum nikah juga saya mengamati juga pas kita pulang kan lockdown, udah buka usaha juga. Pas yang lockdown itu kita kan berencana tuh dia nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Terus melanjutkan usahanya terus gitu loh di Malang. Di Malang. Terus dia nyuruh tuh aku pulang duluan gitu loh, nanti dia nyusul. Nah aku bilang nggak mungkin lah kan, dia juga mungkin juga. dia kan baru, soalnya di sini kan nggak tahu Nggak tahu lingkungan Medan, dia, nggak tahu Medan di Medan. Malang kan. Jadi akhirnya wis kita pulang aja dulu, nanti kalau udah rezekinya gak bakal kemana gitu kan, nanti kalau udah masuk kuliah kita coba lagi buka gitu kan. Nah terus pas akhirnya kita pulang bareng, nah pas pulang bareng kita udah sepakat sih mau usaha yang di pertanian gitu, yang di kebun. Oh, Nah yang di Bangka. iya di Bangkanya kita ternyata dia kerja keras banget gitu loh dalam proses. Itu kerja keras, maksudnya itu di kebun tuh ngapain kan? Kalau Oh, iya. kan biasanya identik dengan macul, dengan Oh iya, untuk yang itu gimana? kita kalau yang di Sumatera ya, itu khususnya yang di kebunnya itu kebun karet gitu kan. Kebun karet. Jadi kerjanya tuh dia karet, ngelukain karet itu kan, Ngelukain ngambil karet. getahnya ya. Berarti dia istrinya Iya, yang istrinya juga ngelukain. dia ngelukain juga. Bukan hanya untuk menumpukan getahnya, Ya, tapi juga. goresinnya juga. Itu. Makanya dari itu, loh ini kayaknya itu kok kerja keras gitu kan, nggak ngeluh-ngeluh apa-apa, malah pede gitu. Walaupun banyak dari tetangga bilang, loh kok Ngapain itu cewek-cewek? kok malah itu apa itu ke kebun gitu loh, kok nggak di rumah aja, apalagi itu kan belum menikah pas itu Belum kan. menikah. Pas itu kan malah aku mikir, oh ini ternyata mungkin cocok gitu loh jadi istri kan, karena Nah, apa, dia juga benar, bekerja benar. keras gitu. Mau menemani dari nol. Gitu. Banyakan wanita yang di luar ya, mungkin sedikit lah mungkin yang itu milihnya yang udah mapan gitu kan, nggak mau segala siap dari nol gitu. Ya, harus mau biaya skincare, harus mau Oh. biaya ini itu. Nah malah dia alhamdulillah nggak minta yang macam-macam, nggak perlu Macam-macam. skincare, yang penting romantis lah gitu lah. Siap. Lah ini kan dari Sumatera ya. Iya. Saya pengen tahu sih kalau di Jawa kan biasanya kalau di desa lo ya, kalau wanita lulus SMA udah keburu cepet-cepet dinikahin, katanya takutnya nanti nggak laku. Nah, ini kalau di desa, tapi kalau di kota kita beda lagi ya. Kalau di Jawa sih kebanyakan sih nggak usia muda sih. Kalau di kota nggak usia muda. Ini apa di Sumatera juga apa namanya? Di sana adatnya itu kalau udah lulus SMA nikah atau gimana? Oh, kalau di sana ya nggak ada adat kayak gitu Nggak ada ya. Ya nggak ada adat kalau habis SMA harus nikah, Harus juga nikah, ada. Yang penting kita berdua tuh yakin gitu lah. Kalau yang teman-teman yang lain tuh
masih udah banyak sih yang habis lulus SMA tuh udah menikah. Itu yang cewek ya? Iya, yang cewek. Cewek. Kalau yang cowok itu masih sedikit banget. Masih Kenapa? sedikit. Aku juga tanya teman-teman, mereka tuh belum yakin gitu, Takut takut sama- gitu. Kenapa ya. belum ada percaya, belum ada pekerjaan gitu kan? Belum ada pekerjaan yang pasti gitu loh. Iya iya. Enak ya juga kan biasanya kan kalau kuliah itu, kuliah kan mau skripsi, kalau menikah takutnya nanti di apa namanya digangguin sama istrinya, digangguin sama anaknya kalau sudah punya anak itu gimana? Tanggapan Anda mengenai itu? Kan posisinya masih mau semester 7 nih. Habis ini skripsi. Itu gimana kok apa namanya? Tanggapannya teman-teman atau dari apa? Tanggapannya dari Rahadi mengenai itu. Mengenai nanti kan sebentar lagi kan mungkin skripsi gitu ya. Nah itu udah pesan dari orang tua sebelumnya, yang penting saling support. Saling support. Iya, istrinya jangan sampai nggak mensupport suaminya untuk menyelesaikan skripsinya. Yang penting selesaikan dulu kuliahnya, baru di situ baru fokus gitu ke yang jalur yang lain gitu. Untuk masalah mengenai anak ya kita belum Masih belum berpikir seperti ya itu. untuk memiliki anak. Kenapa? Kita harus kita berdua udah sepakat juga untuk seneng-seneng dulu kan, mumpung masih muda, pacaran dulu lah ya. Pacaran halal gitu kan. Halal, siap. Bisa mondar mandir berdua, nggak perlu ada netizen yang ngerasa gitu kan. bener. Gak ada pegang tangan udah. Udah, iya makanya. Pegang tangan pahala, cium pahala. Tapi jangan di depan publik ya. Iya, nggak boleh. Nanti yang jomblo-jomblo juga Aduh. jadi. Ya, termasuk kamu juga ya. Aduh. Silakan. Nah ini penting juga. Kan sekarang masih di Malang. Di semester 7 perkiraan kurang setahun lah, insya Allah lulus. Amin. Ya. Itu kan istrinya di Bangka. Itu apakah istrinya dibawa ke Bangka? Ke Malang. Istrinya Malang. dibawa ke Malang atau gimana? Oh iya, rencananya istrinya bawa ke Malang. Bawa ke Malang. Jadi itu ngontrak kan dulu ya? Oh iya, ngontrak dulu, kita ngontrak terus membuka usahanya tadi, menjalani usahanya. Buka itu? Iya, berangsur kita buka usahanya jalan. Semoga seiring berjalannya waktu tuh bisa lancar gitu kan. Lancar semua. Nanti siapa tahu kan punya rumah di Malang juga. Amin. Orang Malang. Kan udah lama pacarannya dulu, pernah pacaran selama 5 tahun ya. Iya, kurang lebih 5 tahun berarti LDR-nya ketika lulus SMA berarti LDR-nya sekitar 3 tahun. 3 tahunan. 3 tahun LDR itu kan pasti ada masalah. Ada masalah, ada cekcok, pastilah LDR apalagi, ya kan? Itu gimana sih cara menyelesaikan masalah, problem solving mengenai apa pasangan untuk meyakinkan si istri yang sekarang kalau apa namanya kalau Rahadi itu tidak melakukan hal yang macam-macam. Gimana? Untuk mempercayai itu sebelumnya ya kita juga dalam hubungannya pasti banyak masalah kan ya Pak. Pasti. Tengkaran itu kan. Terus menurut saya solusi dari saya sendiri ya, yang penting gimana caranya nggak bosan-bosan untuk menyakini dia, bahwa kita tuh nggak meyakinkan dia untuk kita tuh bahwa kita tuh nggak bakalan macam-macam gitu loh. Nah pasti dia juga pikiran juga pasti pasti dia bohong gitu loh kan, pasti bohong, pasti ada yang disembunyikan. Nah kita harus gimana caranya untuk meyakinkannya gitu. Mungkin dalam LDR ini ya harus yakin gitu, walaupun sedikit ya yakinnya itu sedikit kurang gitu ya pasti kan. Banyakannya nggak yakin gitu kan. karena juga nggak tahu kehidupan sehari-harinya ngapain gitu kan, nggak tahu ngapain, nggak mungkin kan bisa video sama ceweknya di depannya nggak kelihatan. Nah dalam hubungan yang saya jalani selama LDR itu mungkin banyak pertengkaran yang mungkin karena kecemburuan. Kecemburuan, tapi cemburu itu wajar lah ya, tapi ya berlebihan kurang baik. Kalau masalah yang dekat kemarin ada sedikit ada beberapa hari sih yang udah berjarak gitu kan, nggak hubungi lagi, tiba-tiba kok saya pernah tahu sih sampai diblokir bahkan. Iya, kok itu gimana kok bisa itu lagi? Iya, makanya lagi. Iya, ternyata pas dua-duanya saya juga pikiran loh, kok nyesel gitu ya. Kok karena nyesel blokir itu. Iya, nyesel. Akhirnya pas nyobain lagi chat sama dia, akhirnya juga dia nerima lagi gitu kan. Ya wis kita perbaiki lagi. Akhirnya masalah lagi ya gitu lah caranya. Kalau masalah pacaran pasti banyak masalah gitu kan. Nah, terus untuk masalah untuk yang menikah ini ya saling percaya lah. Karena kan kita jauh. Terus nanti kan kalau dia udah balik ke Malang mungkin udah deket kan, udah bisa ngawasin ya. Jadi peluang untuk yang kecemburuannya lebih sedikit gitu. Oh iya. Ini Rahadi kan lama di Malang ya. Mungkin 2-3 tahun di Malang. Kan kalau lihat cewek-cewek Malang kan juga cantik kan. Kenapa kok lebih memilih
pacarmu yang dari Sumatera itu apakah gak tergoda sama sekali nih sama cewek-cewek Malang? Untuk yang cewek-cewek Malang ya mungkin sebenarnya sih kita ngelihatnya cantik-cantik Ya, ya, emang cantik, cantik-cantik tapi hati itu kayaknya belum serap gitu loh untuk yang melihat yang berarti mata-mata cintanya sih. udah dilihat dari mata, Makanya dari langsung. mata langsung ke hati Nggak bisa langsung. nggak bisa langsung proses dulu gitu Iya. kan. Nah untuk melihat yang cewek-cewek di Malang itu bukannya apa ya, kita belum tahu sifat sehari-harinya aslinya. Sedangkan yang di sana kan kita udah tahu walaupun kita nggak serumah tapi kan sering jalan berdua kan jadi tahu sikapnya gimana. Jadi gak tergoda sama sekali ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Berarti wis ini udah yakin sama si istrinya gitu. Nah kan sekarang kan kalau nikah muda kan banyak dari nyinyiran netizen ya, baik dari tetangga maupun teman sekolah atau yang lain sebagainya. Dan juga kan saya juga pernah dengar istilah-istilah bahwasanya mertua itu lebih kejam daripada ibu tiri. Ya. Ini apakah dialami oleh saudara Hadi? Jadi selama sebulan ini apakah jadi mertua dari orang tua Hadi maupun dari orang tua si istri, apakah benar istilah seperti itu? Nah, sebelumnya saya sama dia itu istri saya itu tinggalnya di rumah orang tua saya karena saya nggak diizinin untuk pindah dari rumah itu kan Ya. soalnya nggak ada lagi anaknya. Jadi kita berdua tuh tinggal di rumah orang tua saya. Orang tua Hadi. Ya. Nah dalam kehidupan itu kita kan udah berjalan tuh kurang lebih 1 bulan kan. Nah itu antara orang tua saya dengan istri saya itu mereka udah akrab banget. Udah Iya, akrab, kan kadang ditanyain sebelum menikah itu kan, tanyain sama orang, ini siapa bu? Ditanyain, ini anak saya. Loh anak ibu kan cowok semua. Padahal dia menantu kan, calon menantu, tapi nggak nyebutin menantu. Kenapa? Kalau menantu sama anak tuh beda Itu gitu kan. masih belum nikah. Belum nikah nggak disebutin sama calon menantu, tapi disebutin anak gitu malahan. Nggak disebutin calon menantu karena kalau ada disebutin calon menantu nanti jarak antara kedekatan mereka tuh kan pasti beda. Kalau dianggap anak kan pasti akrab gitu kan. Nah setelah menikah itu ternyata benar-benar akrab itu antara orang tua saya dengan istrinya. Berarti istilah itu salah ya? Salah banget menurut Salah. saya. Mertua lebih jahat dari putri salah. Salah. Jadi bisa dihilangkan dari otak-otak kalian. Malahan kalau di rumah ya kelihatannya sebelumnya rumah saya itu ya jarang dibersihin soalnya kan pada sibuk kerja semua kan. Semenjak ada dia rumahnya itu sehari itu 2 kali disapu, dibersihkan gitu kan. Jadi tambah Tambah cinta senang biasanya kan rumahnya 2 hari sekali. Ini malah sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Iya, Kayak mandi aja ya. Iya, malah orang tua juga bilang, "Loh, jangan disapu terus. Ini kan masih bersih gitu loh. Enggak ada yang injak gitu kan. Tapi masih disapu terus pokoknya." Pokoknya kalau semenjak ada dia rumahnya itu berubah total gitu loh dalam bersih, ya. kilau. Oh ya, ini ada tambahan pertanyaan lagi dari teman-teman kelas kita ya, dari teman-teman kelas. Ini pertanyaannya, apa sih suka dukanya menikah dan bagaimana cara menemukan jodoh? Nah, ini gimana? Mungkin selama saya menikah ya kurang lebih 1 bulan lebih ini ya. Ya, Sukanya tuh sedikit ya. sukanya sedikit. Tapi suka banget itu banyak banget. Oh. Sukanya gitu loh. Berarti sedikit suka, lainnya sangat suka. Suka banget gitu loh. Untuk dukanya mungkin kita menghindar gitu kan. Alhamdulillah belum sampai. Jadi singkat ya, kalian kalau menikah sukanya sedikit, yang yang lainnya lainnya sangat suka. Oke. Buruan nikah buruan. Terus ini lagi ada, dan ini dari apa? Untuk yang menemukan jodoh tadi kan. Ya, untuk menemukan jodoh ya, maaf. Iya. Ayo jawab, bagaimana cara menemukan jodoh? Untuk menemukan jodoh sebenarnya itu kita sudah ditakdirkan ya. Sebelumnya kita pasti sudah yang kata orang tuh jodoh tuh nggak bakalan kemana. Iya, benar. Saya nggak dengar. Tapi kita tuh kalau udah ada target, kita yang penting berdoa dan ikhtiar aja gitu. Jangan aku suka sama ini tapi nggak ada usaha. Iya, banyak kan. Tapi jangan sampai kita juga dekat dia tapi kita nggak serius sama dia kan daripada kasihan kan daripada kayak gitu kita penting dari jauh tapi kita selalu berdoa. Siap. Tahu kan dia jodoh kita gitu. Iya. Jadi kalau Anda suka sama seorang cewek, ya langsung Langsung aja. aja. Iya makanya. Terus untuk yang cewek-cewek juga menurut saya jangan pilih-pilih gitu ya. Jangan pilih yang ganteng. Jangan mintanya aneh-aneh. Iya, jangan mungkin aneh. Pasti rezeki itu gak bakal kemana. Ada rezeki istri, bener. rezeki anak juga pasti ada Suka. itu. Makanya untuk yang cewek-cewek mungkin
jangan terlalu banyak pilih-pilih karena nanti jadi perawan tua gimana? Ah, Iya kan? ini Jangan garis jangan bawah pilih-pilih. perawan tua ya. Ah. Jangan sampai pilih-pilih. Karena gak nikah karena apa? Karena pilih-pilih gitu kan. Benar. Ini bukan kriteria saya, ini bukan tipe saya. Itu yang jadi permasalahan kalau menikah. Jadi jangan cerewet. Standar dirinya tuh sangat tinggi sekali ya. Yang penting untuk yang ceweknya kita pilih cowoknya yang akhlaknya baik aja, yang pertama bisa membimbing dalam agama gitu kan. Walaupun ilmunya belum tinggi tapi setidaknya baik lah gitu ya. Sip suka itu ya dari saudara Erza. Jadi cara menemukan jodoh itu seperti itu. Jangan terlalu banyak pilih-pilih harus ini, harus ganteng, harus kayak opa-opa. Jangan. Ya. Jadi enggak sinkron. Jadi harus ngaca juga ya. Ngaca Dan juga. kalau suka sama orang tuh harus introspeksi diri. Usaha. Karena saya juga pernah dengar istilah al-jununu fununu. Gila tuh bermacam-macam ya. Ada orang pengen pinter tapi gak mau belajar, itu sama gila. bohong. Ya, gila yang bermacam-macam. Jadi gila itu bukan hanya orang yang telanjang di tengah jalan, bukan. Tapi orang yang mau kaya gak mau usaha. Orang pintar gak mau belajar. Sama orang pengen nikah sama dia tapi gak mau usaha. Oke, sip, benar. Ini dapat juga ini dari saudara Silvi. Ya, ini agak lucu sih pertanyaannya. Apakah sudah tahu bagaimana caranya supaya tidak menjadi papa muda? Wah, papa muda. Ini. Masa kalau papa muda gak ada ya? Yang kita dengar tuh mama muda. Ini berarti kan mungkin maksudnya kan tadi di awal kan bilang nggak mau punya anak dulu kan. Ini gimana? Untuk dari saya Mungkin dari kita berdua kita nggak melakukan KB. Nggak KB. Soalnya itu kan resikonya berbahaya karena apa? Belum punya anak. Takutnya nanti kalau kita KB nanti kedepannya tidak bisa punya anak gitu kan. Nah untuk yang cara saya itu mungkin ya itu karena saya biologi mungkin bisa menerapkan ilmunya yang mana kita mungkin mengetahui kalender menstruasinya jangka waktu menstruasinya mana yang support pada waktu subur dan tidak suburnya gitu kan. Mungkin boleh kasih tahu waktu suburnya kapan? Waduh, kalau itu mungkin rahasia ya, rahasia. Iya, jangan dipublikasikan. Oke, mungkin saudara Hadi bisa kasih pesan-pesan ke kita semua. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk kita semua, silakan disampaikan. Mungkin untuk pesan-pesan teman-teman di luar sana ya, kita untuk ke jenjang pernikahan tuh mungkin pikiran kita tuh sulit gitu ya, tapi kita harus yakin terus pasti dan berdoa, terutama doa dan yakin gitu. Kalau teman-teman semua stop lah pacaran gitu kan ya. Lebih baik pacaran setelah halal. Iya itu makanya. Kalau yang udah sudah terlanjur ya, kalau bisa ada niatan untuk menikah. Ya, menikah masa muda tuh malah asik gitu kan. Ya pasti kalau kuliah kan pagi-pagi udah ada yang nyuciin, nyiapin makan kan. Terus bisa kerja bareng gitu kan. Seger. Mungkin bisa diikuti sama teman-teman yang lain gitu. Jangan budayakan pacaran setelah menikah. Ya, jangan gengsi. Sekarang kita zaman gengsi lagi. Jangan dengar kata-kata orang gitu kan. Bener ini. Bener. Netizen ini ya. Iya, makanya tetangga tuh banyak yang bilang, "Loh kok ini kerjanya ini perlu ada enggak usah dihiraukan gitu kan." Mereka belum tahu nanti suatu saatnya kan gimana. Oh iya, kan ada pepatah mengatakan ya. Kita enggak bisa menutup mulut semua orang. Iya, makanya tapi kita bisa menutup telinga kita sendiri. Benar. Kebanyakan tuh yang mencerca kita daripada memuji kita gitu. Iya benar. Apain kita juga tersinggung kan, mereka juga gak semangat kita. Ya bully kita juga gak berpengaruh. Enggak ada pengaruh sama sekali makanya. Iya. Mending gitu aja guys, cocok sekali. Terima kasih ya saudara Rahadi. Semoga pengalaman dari saudara Rahadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang melihat, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.